Beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan di sebuah sekolah, di mana ada seorang siswi yang mulai menunjukkan satu perilaku yang tidak lazim. Ya, siswi itu mulai bergerak tanpa kendali, lalu kemudian berteriak-teriak. Dan anehnya, tidak lama kemudian satu kelas mengalami hal yang serupa. Nah, ini membuat bingung satu sekolah, lalu kemudian berbagai upaya pun dilakukan, dan kesimpulannya apa? Itu adalah sebuah peristiwa kesurupan massal. Teman-teman pasti sudah sering ya mendengar berita seperti ini dan juga barangkali sangat familiar sekali dengan istilah kesurupan. Namun sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kesurupan itu? Maka pastikan teman-teman menyaksikan pembahasan kita sampai selesai karena saya akan membahas dan mengupas mengenai kesurupan. Nah, teman-teman, peristiwa kesurupan sebetulnya bukan peristiwa yang aneh di Indonesia. Karena kalau kita melihat di berita itu cukup sering kita mendapatkan informasi terjadi kesurupan di sana dan di sini gitu ya. Ada yang terjadi di sekolah, ada yang terjadi di pabrik begitu. Jadi wah sering sekali terjadi kesurupan di negara kita ini gitu. Nah, ini membuat sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya yang membuat seseorang itu bisa mengalami kesurupan? Tentunya setiap orang bisa memberikan jawabannya sendiri-sendiri, tergantung dari pengetahuannya dan apa yang dia suka, seperti itu. Nah, tetapi kita akan mencoba untuk membahas fenomena kesurupan ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Ya, karena menurut saya yang bisa dipertanggungjawabkan yaitu adalah ilmu pengetahuan. Begitu teman-teman ya. Oke, baik, sekarang kita akan melihat apa itu kesurupan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, tentunya apabila kita berbicara mengenai kesurupan dari sudut pandang ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang banyak memberikan perhatian terhadap peristiwa ini itu ada dua, yaitu cabang pengetahuan neuroscience dan psikologi, lalu yang kedua adalah cabang pengetahuan antropologi, jadi pendekatan budaya, begitu teman-teman ya. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama tentunya kita akan membahas dari sudut pandang psikologi dan neuroscience. Dalam pandangan psikologi dan neuroscience, kesurupan ini bisa dilihat sebagai apa namanya bentuk dari beberapa kondisi. Katakanlah seperti itu ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi gangguan kesehatan mental, itu sudah pasti. Nah, gangguan kesehatan mental yang berkaitan dengan kesurupan ini disebut sebagai dissociative trance disorder, di mana seseorang mengalami satu tekanan atau mungkin mengalami satu gangguan di mentalnya yang membuat dia mengeluarkan satu perilaku tertentu. Tapi ini sifatnya hanya temporal. Jadi sifatnya itu tidak apa namanya tidak permanen begitu ya. Nah, ini berbeda dengan dissociative ya identity disorder atau DID. Nah, kalau DID itu mirip-mirip gitu. Jadi sama-sama mengalami satu perubahan karakter, sama-sama mengalami satu perubahan perilaku, tapi bedanya kalau DID perilakunya permanen. Jadi DID itu terjadi pemisahan kepribadian di mana satu dan lain kepribadian ini saling tumbuh sendiri gitu ya, dan biasanya pada saat satu kepribadian itu naik ke permukaan, yang lainnya akan mengalami amnesia atau tidak ingat apa yang terjadi. Nah, ini berbeda dengan dissociative trance disorder atau DTD gitu ya. Nah, jadi kalau DTD ini ada sebuah stimulus yang membuat orang tersebut mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan apa namanya perilaku begitu. Nah, tapi kita perlu melihat kenapa ya ada orang yang mengalami satu perubahan perilaku tersebut gitu ya. Nah, ini ada satu pemikiran di mana kalau dalam dunia hipnoterapi yang saya geluti selama 14 tahun terakhir ini, kita mengenal ada yang disebut dengan primary gain atau secondary gain. Apa itu? Nah, primary gain adalah keuntungan yang kita dapatkan segera ketika kita melakukan sebuah perilaku tertentu.
Nah, sedangkan secondary gain adalah sebuah keuntungan yang tersembunyi di balik terjadinya perilaku tersebut. Contoh misalnya seperti ini ya, ada seseorang yang kemudian dia eh, katakanlah malas untuk bekerja gitu ya. Oh, kok malas untuk bekerja ada keuntungannya? Iya, ada keuntungannya teman-teman. Nah, yang pertama, primary gain-nya apa sih yang dia dapatkan dengan dia malas bekerja? Mungkin primary gain-nya itu dia bisa main game, misalnya begitu ya. Atau mungkin dia bisa melakukan hobinya, seperti itu. Nah, lalu secondary gain-nya apa? Nah, kita lihat ada peristiwa apa. Nah, kebetulan saya pernah mengalami atau membantu seseorang ketika itu agak aneh permasalahannya, yaitu setiap hari Senin orang ini pasti sakit, demamnya tinggi. Tapi ketika masuk ke hari Selasa, demamnya hilang tanpa perlu minum obat. Dan ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Nah, dalam sesi hipnoterapi kemudian terungkap bahwa setiap hari Senin orang ini pasti terlambat masuk kerja. Karena eh, kebetulan jarak dari rumah ke kantornya itu cukup jauh dan di daerah yang cukup macet gitu ya. Sehingga dia sering terlambat untuk sampai ke kantornya. Nah, dengan muncul perilaku dia sakit di hari Senin, kan dia tidak perlu berangkat ke kantor. Maka secara tidak langsung dia mendapatkan keuntungan karena satu, dia tidak perlu menghadapi kemacetan, lalu yang kedua, dia tidak perlu menghadapi tanda kutip hukuman yang akan dia terima karena dia terlambat sampai di kantornya. Karena di setiap hari Senin, kantornya itu ada upacara bendera dan yang datang terlambat itu pasti kena hukuman. Gitu ya. Jadi pikiran bawah sadarnya ketika menangkap sinyal itu gitu ya, bahwa ada kekhawatiran saya akan kena hukuman, maka dia akan memberikan sebuah mekanisme di mana membuat panas tubuhnya naik, membuat dia menjadi demam supaya tidak perlu masuk di hari Senin. Logikanya kalau dia tidak perlu masuk di hari Senin karena dia sakit, dan dia tidak perlu menghadapi kemacetan, dia tidak perlu menghadapi hukuman ketika dia terlambat sampai di kantornya. Nah, itu yang disebut dengan keuntungan tersembunyi atau secondary gain. Begitu ya. Nah, kita perlu melihat dari aspek itu. Nah, eh, orang-orang yang mengalami kesurupan itu mendapatkan primary gain, yaitu keuntungan yang mereka dapatkan seketika setelah atau ketika perilaku itu terjadi. Begini teman-teman ya, dari pengalaman saya mengamati dan kemudian juga membantu beberapa orang yang kesurupan, itu setelah selesai kesurupan mereka akan tidur dengan lelap. Itulah primary gain yang mereka dapatkan. Nah, lalu apa kemudian secondary gain-nya? Secondary gain-nya adalah mereka mendapatkan perhatian. Nah, kalau kita perhatikan, kebanyakan orang yang mengalami kesurupan ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian secara sosial sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya jarang menemui ada bintang kelas yang mengalami kesurupan. Saya jarang mendapati ada orang yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau dari gurunya kemudian mengalami kesurupan, jarang sekali. Gitu ya, sehingga kemudian para ahli di bidang neuroscience ataupun para ahli di bidang psikologi menyimpulkan, ini simpulan apa ya, mungkin bukan simpulan ini, tapi kita bisa katakan hipotesa ya, mengeluarkan sebuah hipotesa bahwa kesurupan ini terkait dengan tadi primary gain dan secondary gain. Begitu ya. Nah, tetapi dalam pandangan pribadi saya sebagai seorang praktisi hipnoterapi, di dalam keilmuan hipnoterapi itu kita mengenal ada yang disebut sebagai suppress material. Apa itu suppress material? Suppress material itu adalah satu residu emosi yang kemudian kita tekan ke pikiran bawah sadar. Nah, untuk mempermudah, saya akan menggunakan sebuah perumpamaan. Coba bayangkan sebuah balon, teman-teman. Kemudian balon itu kita kita ikatkan di sebuah keran. Dan kerannya kita buka, maka air akan mengalir ke dalam balon tersebut. Apa yang terjadi? Balon itu akan merenggang untuk menampung jumlah air yang masuk. Nah, tetapi balon ini kan punya daya elastis yang maksimal ya. Jadi ketika dia sudah melewati daya elastis maksimalnya,
ya dia nggak bisa menampung lagi, dan pada saat itu terjadi, balon ini akan pecah dan airnya akan kemana-mana. Airnya akan berantakan atau tersebar kemana-mana. Mungkin bisa membasahi satu ruangan atau mungkin bisa membasahi diri kita juga begitu. Ini adalah sebuah perumpamaan yang saya gunakan untuk menggambarkan situasi kesurupan itu. Jadi ada supres material yang disimpan oleh seseorang, lalu orang itu pikiran bawah sadarnya sudah tidak kuat lagi untuk menampung supres material ini, sehingga di satu titik dia akan meledak, dia akan dikeluarkan oleh pikiran bawah sadar, ya, dan bentuknya bisa macam-macam. Dan bentuk yang paling umum ketika supres material itu dikeluarkan secara sekaligus, ya terjadilah fenomena kesurupan ini. Nah, itu juga alasan kenapa kesurupan ini selalu terjadi dalam komunitas yang homogen. Kenapa? Karena komunitas yang homogen itu akan mendapatkan tantangan yang sama. Maka kita bisa melihat kalau kesurupan di sekolah itu biasanya terjadinya hanya di satu kelas atau di satu angkatan. Jarang sekali terjadi awalnya kelas 3 yang mengalami kesurupan, lalu tiba-tiba anak kelas 1-nya juga mengalami kesurupan, itu jarang. Atau katakanlah misalnya tadinya kelas 3 juga, tahu-tahu gurunya semua mengalami kesurupan, itu hampir tidak pernah terjadi. Jadi yang terjadi itu selalu dalam komunitas yang homogen. Kenapa? Karena beban mental mereka sama. Dan yang namanya trans itu punya sifat yang menular. Contoh sederhana begini, pada saat teman-teman sedang berada di satu tempat tertentu, satu kumpulan tertentu, lalu kemudian ada yang menguap, maka tidak lama orang-orang yang lain yang ada di situ juga akan ikut menguap. Ya, karena kondisi trans itu akan menular. Atau ya kita katakanlah sesuatu yang terjadi di pikiran bawah sadar kita itu cenderung untuk menular kepada orang lain. Nah, termasuk juga dengan kesurupan ini. Jadi pada saat seseorang mengalami tanda kutip ya kesurupan, kalau kami sih mengatakannya sebagai abreaksi gitu ya. Jadi sebuah atau Freud mengatakan sebagai katarsis, yaitu sebagai sebuah sarana untuk kita mengeluarkan atau mengekspresikan emosi, tapi tidak terkendali karena itu sudah menjadi mekanisme otomatis. Nah, sehingga pada saat ada satu orang yang mengalami katarsis, katakanlah begitu ya, mengalami katarsis, mengalami abreaksi, maka ini akan menular pada orang-orang lain yang memiliki beban emosi yang sama untuk mereka sama-sama keluarkan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kalau ini adalah sebuah fenomena psikologis atau sebuah fenomena neurologis, maka kenapa orang-orang yang kesurupan itu seringnya berperilaku atau mengaku kerasukan hantu? Jadi ada yang perilakunya kayak kuntilanak, bahkan ada yang mengaku sebagai Prabu Siliwangi dan lain sebagainya begitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini teman-teman, prinsipnya pikiran bawah sadar itu bekerja untuk keuntungan kita. Pikiran bawah sadar kita bekerja untuk melindungi diri kita, untuk melindungi kewarasan kita. Nah, maka pada saat pikiran bawah sadar mengetahui bahwa, atau bukan mengetahui ya, tapi pada saat pikiran bawah sadar kita ingin mengeluarkan sampah-sampah emosi yang selama ini kita simpan, maka pikiran bawah sadar itu akan menjaga supaya jangan sampai ada yang mengganggu proses ini. Dan cara yang paling mudah apa? Ya, hadirkan ketakutan masyarakat. Nah, teman-teman, kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap hantu. Sehingga yang paling mudah, ya sudah, ciptakan sosok hantu yang ditakuti oleh masyarakat itu, lalu kemudian dia akan bisa selesai. Nah, lalu pertanyaannya begini. Kalau hantu itu adalah produk dari pikiran dari orang yang kesurupan ini, lantas mengapa pada saat ada tokoh agama dihadirkan, diberikan doa-doa, dan itu sembuh? Ya, kembali lagi teman-teman, pikiran bawah sadar kita saking cerdasnya. Pada saat dia sedang menjalankan mekanisme itu, pikiran bawah sadar kita secara kolektif, secara umum, kan mengetahui bahwa yang namanya hantu akan kalah dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Sehingga pada saat itu dibacakan, ya pikiran bawah sadar kita menganggapnya ya ini memang sudah harus diselesaikan. Tapi apakah masalahnya selesai? Tidak. Karena proses pengeluaran emosinya itu diinterupsi.
diputus. Jadi masih ada sisanya. Saat itu dia selesai, iya dia selesai, tapi belum keluar semua sampahnya, belum bersih semua. Itu dari pandangan yang pertama ya, apa namanya, yang membuat apa itu kesurupan dan kenapa orang kesurupan. Yang pertama adalah gangguan mental. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua ini orang yang mengalami epilepsi temporal. Jadi epilepsi yang apa namanya, hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja. Nah, teman-teman, orang-orang yang mengalami epilepsi itu, ya saya bukan ahli kedokteran ya, jadi memang saya tidak bisa banyak memberikan pandangan tentang epilepsi. Teman-teman bisa bertanya pada dokter untuk ini. Tapi kalau kita melihat orang yang epilepsi itu kan dia akan membuat sebuah gerakan, atau bukan membuat ya, tapi secara apa namanya, secara tidak terkendali melakukan gerakan-gerakan yang ya mirip dengan orang kesurupan. Tapi itu adalah gejala dari epilepsi, dan ini kalau dibiarkan bisa bahaya. Nah, maka saran saya apabila terjadi sebuah fenomena kesurupan, dan biasanya kalau epilepsi itu kesurupannya sendirian, nggak rame-rame gitu, tidak, karena kan tidak semua orang punya epilepsi ya. Jadi biasanya dia sendirian. Nah, kalau ini yang terjadi, saran saya bawa ke dokter untuk diperiksa. Karena kalau tidak nanti bisa mengalami gangguan lebih parah di otaknya. Gitu. Itu tadi yang kedua, teman-teman ya. Ya, kalau untuk epilepsi memang saya tidak bisa memberikan penjelasan terlalu banyak karena saya bukan ahlinya. Yang ketiga, yang membuat seseorang bisa mengalami kesurupan ini terkait dengan faktor sosial, terkait dengan faktor stresnya dia gitu. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan tadi di pertama juga ya, bahwa ketika kita mengalami stres dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak semua kita bisa ekspresikan. Ada banyak sekali stres kita, amarah kita, emosi kita yang kemudian kita merasa kalau kita utarakan ini akan bertentangan dengan norma-norma sosial, akan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga kita punya kecenderungan untuk menelan sendiri deh emosi-emosi itu gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi sebagai yang tadi saya sudah jelaskan mengenai supres material tadi begitu. Ya, ini juga bisa membuat orang menjadi kesurupan. Nah, berkaitan juga dengan faktor sosial, kita tidak bisa menyampingkan faktor antropologi atau faktor budaya di sini. Nah, teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali tradisi budaya yang melibatkan fenomena kesurupan. Kuda lumping misalnya, lalu kemudian sisingaan, ya, dan banyak lagi gitu ya tradisi yang mengandalkan kondisi trans sebetulnya. Nah, apakah mereka mengalami kesurupan murni? Tidak. Kalau saya melihatnya mereka itu mengalami tanda kutip ya trans yang dikondisikan. Jadi kalau di TD tadi, dissociative trans disorder, di mana pada saat trans itu terjadi, orang ini mengalami disosiatif dari identitas primernya. Lalu kemudian kalau tradisi ya kuda lumping dan lain sebagainya itu dikondisikan. Jadi biasanya tanda kutipnya ada pawangnya. Nah, jadi si ya pawang ini atau yang ahlinya begitu ya itu punya kemampuan untuk mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang sehingga dia masuk ke dalam kondisi trans. Artinya bukan trans yang penuh gitu. Jadi setengah trans lah, katakan seperti itu ya. Nah, tapi tentunya ini bukan termasuk dalam gangguan mental karena ini memang dikondisikan, orangnya sadar, orangnya memang mau untuk melakukan dan dia sudah terlatih. Sekali lagi teman-teman ya, mereka sudah terlatih. Jadi ya jangan diikutin. Bukan jangan diikutin artinya apa ya, tapi maksudnya gini. Sesuatu yang dilakukan oleh profesional itu tidak ditujukan untuk teman-teman tiru di rumah. Gitu ya. Nah, itu beda kondisi karena berkaitan dengan budaya. Nah, yang keempat yang membuat seseorang bisa kesurupan itu berkaitan dengan faktor kimia di otak. Nah, sekali lagi saya bukan ahlinya dalam bidang ini, teman-teman silahkan bertanya pada dokter begitu ya. Ya, tapi kurang lebihnya begini, yang berkaitan dengan kimia di otak itu biasanya berkaitan dengan, bisa jadi ya berkaitan dengan suasana hati, di mana suasana hati kita nanti akan melahirkan sebuah, eee, apa namanya, bukan melahirkan, jadi, memicu memicu keluarnya hormon-hormon tertentu di otak kita, yang pada saat hormon itu diproduksi berlebihan, maka kita juga akan mengalami satu peristiwa yang seperti trans. Begitu. Maka untuk teman-teman yang mungkin suka ke klub malam, itu mengenal ada istilah trance music. Jadi ada
trans, ada musik yang kemudian bisa membuat kita masuk ke dalam kondisi trans. Nah, lalu apalagi yang bisa membuat proses kimia di otak itu menjadi pemicu kita untuk mengalami kesurupan, yaitu penggunaan obat-obatan yang bisa merangsang proses kimiawi di otak, yaitu obat-obatan yang sifatnya narkotika gitu ya. Jadi seperti ekstasi gitu, amfetamin dan lain sebagainya itu bisa uh, membooster serotonin yang secara berlebihan sehingga kita akan mengalami kondisi trans. Nah, jadi uh, kita bisa menyimpulkan bahwa fenomena kesurupan yang terjadi di masyarakat itu tidak selamanya berkaitan dengan faktor-faktor yang sifatnya klinik. Tidak berkaitan dengan gangguan dari jin dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi mungkin kita juga jangan menyampingkan hal tersebut karena sebagai negara yang mayoritas penduduknya memiliki agama, tentu meyakini hal-hal yang gaib. Tetapi tidak meyakini hantu atau tidak meyakini bahwa makhluk-makhluk itu bisa mencelakai manusia itu bukan berarti tidak mengakui agama. Bukan berarti tidak mengakui Tuhan dan bukan berarti tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Tapi kita lebih mengedepankan rasionalitas kita dalam menilai sesuatu. Dan sekali lagi teman-temannya, banyak kondisi-kondisi yang apabila kita terlambat saja, jangankan salah penanganan, terlambat penanganan saja ini bisa berdampak pada terjadinya kondisi yang lebih serius. Ya, contoh seperti tadi ya, kita menganggapnya itu kesurupan, ada gangguan jin, lalu kemudian bacakan doa-doa tertentu yang mungkin dia menjadi tenang, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata orang ini mengalami epilepsi dan nanti bisa mungkin bisa berpengaruh pada kondisi otaknya dalam jangka panjang gitu. Nah, jadi kita juga perlu berhati-hati dan mari kita menjadi bangsa yang cerdas. Bukan berarti kemudian meninggalkan ajaran leluhur, bukan berarti kemudian kita harus meninggalkan tradisi dan budaya kita, tidak. Karena tradisi dan budaya sekali lagi yang mereka lakukan itu sudah dipelajari dan mereka berlatih secara khusus, mereka berlatih secara rutin untuk bisa perform dan itu ditujukan pada upacara-upacara tertentu saja dan mungkin ya untuk hiburan seperti itu. Nah, jadi kita bijak-bijak dalam menyikapi sesuatu teman-teman ya. Di sini saya bukan ingin mempengaruhi teman-teman untuk kemudian hanya meyakini dari satu sisi saja. Hanya melihat kesurupan itu dari sudut pandang ilmu pengetahuan saja, tidak. Sama sekali tidak. Jadi untuk teman-teman yang mempercayai bahwa kesurupan itu karena orang kerasukan jin, ya silahkan. Itu pilihan dari teman-teman. Saya hanya menawarkan sebuah pemikiran yang mungkin berbeda. Saya hanya menawarkan sebuah alternatif yang bisa kita lakukan. Sehingga nanti kita bisa melihat satu fenomena ini sebagai sesuatu yang utuh. Dan pada saat sebuah fenomena kita lihat dari sudut pandang atau mungkin dari lingkar pandang yang memadai, yang utuh, maka fenomena itu bukan lagi menjadi sebuah fenomena, tapi sudah menjadi sebuah pengetahuan. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan tentunya saya berharap dan saya selalu mendoakan agar teman-teman selalu berada dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan sejahtera di berbagai aspek kehidupan.